Hello everyone, welcome back to Learning with Patience. Hari ini kita akan membahas parts of speech yang terakhir, yaitu preposisi atau prepositions. Nah, kita itu mengenalnya preposisi itu sebagai kata depan. Tapi yang harus kita gali lebih dalam lagi, apa sebetulnya kata depan itu, maknanya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan ada berapa jenisnya, supaya kita bisa menggunakannya dengan benar. Nah, kita mengenal 3 preposisi yang sering diucapkan, yang umum dikenal oleh orang banyak, yaitu preposisi in, on, dan at. Nah, bagaimana sih menggunakan in, on, at ketika kita ingin menunjukkan waktu? Misalnya at 8 p.m. atau on 8 p.m. atau in 8 p.m. On Saturday, in Saturday, atau at Saturday. On summer, in summer, at summer. Dan juga ini digunakan terhadap tempat, misalnya bagaimana cara menggunakannya, apakah kita bilang at school, in school, on school. Nah, supaya lebih jelas, supaya kita nggak bingung lagi, ayo kita mulai. Oke semuanya, ayo kita mulai sesi ke-8 yang membahas tentang preposisi. Nah, di sini ada contoh beberapa preposisi: on, under, in, between, because, out, behind, at. Ya. Ini yang kita udah tahu semua lah. Nah, seperti biasa, kita mulai video ini dengan pertanyaan pembuka. Apa itu preposisi? Preposisi itu adalah singkatnya kata yang diletakkan sebelum kata benda atau di depan kata benda, yang fungsinya untuk menunjukkan kalau kata benda yang ditempatkan setelah preposisi itu dia punya hubungan dengan kata-kata lain yang ada di dalam kalimat. Nah, kenapa kita harus belajar preposisi secara khusus? Nah, ini penting sekali agar kita dapat menggunakan preposisi dengan benar. Terlebih untuk teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris di dalam karirnya. Apalagi yang memang 100% kerjanya di luar negeri, hubungannya dengan pihak asing, dan 100% menggunakan bahasa Inggris untuk surat menyurat, untuk komunikasi, semua penting sekali menggunakan preposisi. Di samping itu apa? Untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia akademik, ingin publikasi ilmiah, ingin mengajar, itu penting sekali. Dan juga bahkan untuk teman-teman yang sekedar ingin tahu, sekedar ingin mengerti bahasa Inggris pun ini ya sangat penting untuk dipahami. Baik, lanjut, ada contohnya teman-teman. My book is under the table. Gitu ya. Nah, di sini ini preposisi. Under itu menunjukkan lokasi, teman-teman. My book, bukuku ada di bawah meja. Jadi menunjukkan lokasi. Kalau bukuku itu ada di bawah meja. Nah, ini pun menunjukkan berarti the table, kata kerja kata benda the table ini dia ada hubungannya dengan kata-kata lain di dalam kalimat. Selanjutnya let's meet on Monday, ya. Ini juga menunjukkan kalau di sini kata benda ini ada hubungannya dengan kata-kata yang look to your right, gitu kan. Ini menunjukkan arahan, lihat ke sisi kananmu. Lihat ke sisi kananmu. Ini arahan. Selanjutnya ada cheese is made from milk. Ini asal, teman-teman. Jadi keju itu memang asalnya dibuatnya dari susu. Akan tetapi apakah hanya itu? Ternyata tidak. Nah, ini ada 2 contoh kalimat yang biasanya teman-teman temukan ketika membaca soal-soal ujian atau mungkin tulisan-tulisan yang memang levelnya sudah advance, ya, sudah lanjut. I bought 5 apples. Saya membeli 5 apel. 3 of which were rotten. 3 di antaranya, ini maksudnya adalah 3 di antaranya busuk. Bayangkan saja saya beli apel, itu sudah dipak-pakin gitu ya sama penjual. Ini 5 apel harganya misal 25.000 atau 30.000. Saya beli, ketika sampai di rumah, berusaha saya cuci dan saya belah pakai pisau, ternyata 3-nya itu sudah busuk dalamnya. Nah, di sini 4 sentences have been given. 4 kalimat telah diberikan, out of which di antaranya 2 are alike. Jadi di antara 4 ini yang 2 ini sama. Nah, yang 2 ini 2 are alike in some manner, artinya sama
Dia mirip-mirip gitu, artinya gitu, dia mirip-mirip gitu ya, nggak sama persis tapi dia mirip-mirip. Nah, and the other two are different, dan dua lainnya beda. Jadi dua ini sama, ini beda gitu. Maksudnya gitu. Ini juga salah satu apa namanya, contoh penggunaan preposisi. Maka dari itu kita bisa simpulkan kalau preposisi adalah kata yang diletakkan di depan kata benda, preposisi dulu, baru kata benda, yang menunjukkan adanya hubungan dengan kata lain di dalam kalimat tersebut. Kalau definisi dari Cambridge Dictionary itu seperti ini: in grammar, di dalam tata bahasa, arti preposisi di dalam tata bahasa, a word that is used before a noun, sebuah kata yang digunakan sebelum kata benda atau sebelum frasa kata benda atau kata ganti benda. Connecting it maksudnya it itu menghubungkan ini kata benda atau frasa atau kata ganti benda dengan kata-kata lain. Connecting it to another word, dengan kata-kata lain yang ada di kalimat. Contoh, in the sentences, we jumped in the lake and she drove slowly down the track. In and down are prepositions. Jadi in di sini, ini preposisi, dan down adalah preposisi. Selanjutnya kita bahas lagi ya. Hubungan yang ditunjukkan itu dapat berupa yang pertama asal, out of, from, of, etc. Contoh, I'm from Yogyakarta, saya dari Yogyakarta. Selain asal, ya ini satu, ini dua, ada arah. Let's get into the examination room. Bilang lagi angkanya. Nah, kemudian waktu. Before, after, until, during, etc. She slept during the class. Ini lampau ya. Jadi artinya dia tertidur selama kelas. Posisi atau letak gitu. Above, below, behind, on, under, etc. My book is on my bed. Bukuku di atas tempat tidurku. Nah, kita lihat sini teman-teman. Preposisi itu selalu diikuti oleh kata benda atau kata ganti benda. Tidak diikuti oleh kata kerja dan yang lain. Gitu kan? Kalau butuh kata kerja harus gimana? Jadi kalau preposisi itu diikutinya dengan kata benda atau kata ganti benda. Nah, kalau dia nggak bisa kata kerja. Dia nggak bisa kata kerja. Tapi kalau kita butuh kata kerja gimana? Ternyata ada caranya. Kata kerja tersebut harus dalam bentuk ing atau bentuk ing atau bentuk present participle. Kata kerja bentuk ini kemudian digunakan sebagai kata benda. Dimanfaatkan sebagai kata benda. Nah, hal ini disebut gerund. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang gerund dan infinitive, tapi bukan saat ini ya. Ini hanya menjelaskan kalau setelah preposisi kita butuh kata kerja, maka kita harus menggunakan gerund. Contohnya, he is excited about playing tennis. Gitu. About ini adalah preposisi, dan playing adalah, kita bisa bilang noun. Nah, selanjutnya ada object of prepositions dan prepositional phrase. Jadi mudahnya kalau preposisi itu kan diikutinya dengan noun atau pronoun atau gerund. Nah, yang ini disebutnya object of preposition. Object of preposition. Objek dari preposisi gitu. Kita lihat contoh. Nah, di sini on time ini adalah object of preposition. On me adalah object of preposition. Coming adalah object of preposition. Nah, di sini ada frasa preposisi. Jadi prepositional phrases adalah preposisi, its object artinya objeknya dia, dan kalau ada ini kata-kata yang menjelaskan objek. On preposisi, time object of preposition, maka on time adalah prepositional phrase. On preposisi, ini object preposition, maka ini adalah prepositional phrase. Begitu pula dengan ini. On coming to the party adalah prepositional phrase.
Usually, biasanya, umumnya, prepositional phrases modify either verbs or nouns. Jadi, umumnya biasanya frasa preposisi itu dia menjelaskan baik itu kata kerja ataupun kata benda. Hence, oleh karena itu, those are called adverbial phrases and adjectival phrases, respectively. Respectively itu artinya saya ingin ini tuh kalau ada kalimat ini ya, kalau ada maaf kata ini itu artinya apa yang saya sebutkan di sini. Yang kedua ini urutannya sama dengan yang pertama. Jadi artinya frasa preposisi yang menjelaskan verb itu disebut adverbial dan frasa preposisi yang menjelaskan noun itu disebut adjectival gitu. Maksudnya respectively itu jadi urutannya sama. Nah, preposisi juga ternyata selain dia diikuti oleh kata ganti kata benda, kata ganti benda dan gerund, dia juga bisa diikuti dengan klausa. Ya. Contohnya di sini. My friend is doing a research about how a particular substance can affect someone's mood. Kalau kita lihat di sini, how itu di sini digunakan sebagai conjunction. A particular substance ini subjek. Can't ini adalah auxiliary verb. Ini affect itu verb. Kok F? Affect itu adalah verb. Someone's mood ini ada noun. Keseluruhan ini noun. Oh, sorry, belum ya. Nah, ini. Jadi, ini digunakan sebagai objek dari preposisi. Nah, prepositional phrases juga bisa digunakan sebagai kata benda. Contoh, during the commercials is the best time to go to the bathroom. Selama iklan, prepositional phrase sebagai subjek. Selama iklan adalah waktu terbaik untuk pergi ke kamar mandi. Jadi, contohnya gini, kita pengen nonton bioskop, filmnya mulai 8.30. Akan tetapi kalau kita datang 8.30 itu sebetulnya dia masih menayangkan iklan. Katakanlah sampai 15 menit ya, sampai 8.45. Setelah kita sampai 8.30, kita kebelet pengen ke kamar mandi. Masih iklan kan? Ya udah, mending kamar mandi aja sebelum filmnya betul-betul mau. Ini contoh dari penggunaan frasa preposisi. Selanjutnya, tipe-tipe atau jenis-jenis dari preposisi ada bound, itu terikat, dan free, itu bebas. Kita bahas dulu yang free. Free prepositions adalah preposisi yang memiliki artinya sendiri. Dia punya artinya sendiri dan dia tidak terpengaruh oleh kata lain di dalam kalimat. Contoh, the key is on the table. Pada kalimat ini, preposisi on dia punya arti sendiri, yaitu something is about something else and touching it. Nah, artinya gini, sesuatu itu ada di atas benda lain dan dia nempel. Kunci ada di atas meja. Kunci ada di atas meja dan dia nempel sama meja. Dia ada di atas meja. Selanjutnya, nah kita bisa ubah ini. Preposisi on ini bisa kita rubah. Jadi apa? Jadi Anda, jadi by. Kalimatnya tetap benar, tapi memang maknanya berubah. Tapi benar kalimatnya secara tata bahasa dia benar. Kalau Anda, jadi kalau misalnya seandainya di sini ini ada meja, nah maka si kunci itu ada di sini. Tapi kalau by itu di dekat meja, jadi mungkin dia ada di sini, mungkin dia ada di sini, gitu. Dia ada di sini. Nah, contohnya di sini ada across. Contoh lainnya across, on the opposite side of, atau seberang. The meat shop is across the street. Artinya toko daging ada di seberang jalan. Kemudian among atau amongst, in the middle of, di tengah-tengah atau dikelilingi oleh benda-benda lain. Atau bisa diartikan di antara. I needed to choose one amongst many universities. Among atau amongst itu di British. Ini di British, ini di American. Nah, di sini kita harus lihat. Jadi kalau kita misalnya memilihnya
2 universitas saja. Saya itu sedang mau masuk universitas dan saya itu harus memilih di antara dua. Misalnya aplikasi saya di universitas A diterima, di B diterima, maka saya memilih di antara dua itu menggunakan between. Tapi ketika sudah ada tiga, lebih dari dua, tiga, empat, lima, misal saya itu ngajuin aplikasi master atau magister di 4 universitas A, B, C, D, empat-empatnya diterima dan saya harus milih. And I needed to choose one amongst many universities, amongst 4 universities. Beside itu di sebelah, ya, at the side of or next to. My phone is beside the TV. Jadi kalau misalnya ini TV, maka phone-nya itu ada di sini, sebelah itu ada di sini, gitu. Nah, kalau besides artinya selain, in addition to or also. There is no one else besides Tim. Artinya tidak ada orang lain, tidak ada satu orang lain, tidak ada siapa-siapa lagi selain Tim. Jadi hanya ada Tim seorang. Except, not including, non, kecuali. Artinya kecuali. Artinya kecuali. Ini bahasa Indonesia. All members was invited except Susan and Tim. Jadi katakanlah kita itu punya tim bulu tangkis gitu. Ya 20 orang. 26, ini 26. Nah ternyata bos kita bikin acara dan dia tuh nggak senang sama 2 orang. Jadi yang diundang akhirnya hanya 24 gitu, except kecuali. Selanjutnya ada bound prepositions. Nah, kalau bound itu artinya dia bergantung. Jadi si preposisinya itu bergantung pada kata lain. Artinya dia tidak berdiri sendiri. They insist on meeting me tonight. Pada kalimat ini preposisi on di sini. Ya. Preposisi on itu dia terikat pada kata kerja insist. Jadi ini dia terikat ke sini. Gitu. Kalau kita diganti insist under, insist by, itu akan beda. Pada kalimat ini preposisi on terikat pada verb insist, berarti to say or show that one believes that something is necessary. Bersikeras, ngotot. Contoh lain, consist of itu to be made of atau made from, ya, terbentuk dari atau terbuat dari, tersusun atas. The team consists of PhD candidates from each fields of physics. The team yang saya maksud itu isinya anggotanya siapa aja? Yaitu isinya mahasiswa S3 dari masing-masing bidang di dalam fisika. Jadi kalau ada fisika teoritis, fisika eksperimental, fisika ini itu masing-masing mahasiswa S3-nya itu ada perwakilan masing-masing S3 yang masuk ke dalam tim. Maksudnya gitu. Pay for, to give money for something or service you get. Artinya bayar. I will pay for the dinner tonight. Wait for, to be expecting for someone or something. Tunggu, we need to wait for Susan. Kita perlu tunggu Susan. Wait, wait on, wait at itu nggak bisa. Karena for-nya ini terikat dengan wait. Pay for, pay at, beda. Pay in, beda lagi. For-nya ini terikat dengan pay. Nah, selanjutnya ada prepositions of time and place, in, on, at. Nah, teman-teman, kalau membahas preposisi waktu, preposisi tempat, itu biasanya kita dikenalkan dengan konsep yang memudahkan kita untuk memahami ini. In, on, at itu artinya gini. In, on, at. Ini tuh maksudnya apa? In itu untuk sesuatu yang general, untuk sesuatu yang luas. On itu yang sudah lebih mengerucut. At itu dia sangat kecil, dia sangat spesifik, sangat mengerucut. Nah, kita mulai dari prepositions of time. In itu general, umum, luas maknanya, ruang lingkupnya besar. Contohnya apa? Months, ya. Ini bulan. Jadi kita kalau ingin menyebutkan bulan, misalnya in January itu menggunakan in. In February menggunakan in. June menggunakan in. December menggunakan in. Seasons ini artinya musim. In summer ini musim panas, in winter ini musim dingin, ini musim gugur, in autumn.
Kemudian in rainy season. Ini untuk kita nih, musim hujan. Years, ya. Tahun in 2020, 2023, in 1900, in the 90s. Ini dekade ya, artinya dari 90 sampai 99. Iya benar. Weeks, in 5 weeks, in 2 weeks, in a few weeks. Minggu, bulan, seasons, years. Ini kan ruang lingkupnya besar. On. Nah, on itu untuk yang lebih mengerucut. On January 5th, 2023. 5 Januari. Nah, itu kalau di American English, bulannya dulu, baru tanggal. Jadi bulan, baru tanggal di American English. Kalau di British English, dia tanggalnya dulu, baru bulan. On the 5th of January 2023. Selain tanggal, dia juga digunakan untuk menyebutkan hari. On Saturday, on Monday, itu hari. Selanjutnya ada specific days. Hari-hari spesial yang ada day, yang ada embel-embel. New Year's Eve. On New Year's Eve. On New Year's Day. On Christmas Eve. On Christmas Day. Okay. Nah, at itu untuk exact times atau waktu yang spesifik, sangat spesifik. At 8 a.m., 8 p.m. Ini kan waktu ya, 8 pagi, 8 malam. A quarter to 8 a.m. ya, atau 7:45. Atau kita juga bisa bilang a quarter to 8 p.m., 7:45 p.m. Kemudian special times. Jadi kalau Christmas Day itu pakai on, tapi kalau Christmas ini khusus satu waktu khusus di dalam satu tahun itu, sepaket waktu khusus, artinya kan pagi, siang, sore, malam gitu. Sebutannya at Christmas, at New Year, at Eid, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, sekarang ini ada exceptions atau pengecualian. Contohnya expressions of time atau ungkapan waktu di dalam hari. Kita mau bilang di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Kita menggunakan in the morning, in the afternoon, in the evening, in the future, in the past, in 2 hours. Nah, in 2 hours ini beda. Gini, kita ini misalnya pengen ketemu sama dosen untuk bimbingan. Akan tetapi dosen itu sibuk. Dia bilang gini, saya sekarang lagi ada rapat. Tapi 2 jam lagi selesai. 2 jam lagi selesai. Saya bisa ketemu kamu bimbingan 2 jam lagi. I can meet you in 2 hours. Saya bisa ketemu kamu dalam 2 jam lagi. Nah, selanjutnya expressions of specific time. Waktu-waktu yang spesifik. Jadi kalau tadi in the morning, in the evening, in the afternoon. Kalau night itu pakainya at night. Nah, kalau weekend di British itu pakainya at. Kalau di American English pakainya on the weekend. Kalau ditanya kenapa, saya pun tidak tahu. Yang jelas ya begitu. At the time, at the moment. Gitu ya. Selanjutnya ada prepositions of place, tempat. Nah, kita juga kurang lebih bisa menggunakan konsep yang sama ya sih. Konsep apa? Segitiga in on at gitu. In on at gitu ya. Kita masih bisa menggunakan konsep yang sama. In adalah untuk tempat yang general, yang umum, yang ruang lingkupnya besar. Contohnya apa? Countries, ini negara. Cities, kota, dan neighborhoods sekitarnya. In Indonesia, in England, in Jakarta, in London. Enclosed space, artinya ruang tertutup. Jadi kalau masuk ke suatu ruangan itu kan biasanya ini tembok gitu kan, tembok dan segala macam gitu. Nah, di sini ada pintu, kita masuk, nah kita ada di sini gitu. Kita dikelilingi oleh ruangan. Kita dalam sebuah ruangan, dikelilingi oleh batasan-batasan ruangan. In a building, in a room, in a car, in school. Nah, nanti kalau ini kan in a car ya, di dalam sebuah mobil. Ini untuk alat transportasi yang kecil kita menggunakan in.
Tapi kalau untuk public transport yang besar-besar ya, mobil, bus, kereta, pesawat, itu pakainya on. Kenapa? Nanti saya jelasin di pembahasan on. Books and newspapers. Jadi ketika kita pengen mengungkapkan gitu, misalkan kita punya teman atau punya saudara gitu kan, uh, dia itu seorang atlet yang profesional, atlet, misalnya katakanlah atlet lari, dia memenangkan lomba internasional, kemudian dimuat di koran berita. Saya bisa bilang, I saw your news in a newspaper. Saya melihat beritamu di koran. Di buku bisa, di buku in Harry Potter itu bisa. Nah selanjutnya on itu lebih mengerucut lagi. Streets, roads, avenues. Ini ya mudah. Ini tuh jalan. Kalau kita lihat definisinya dalam bahasa Inggris akan membingungkan ya. Tapi mudahnya ini itu adalah jalan. On Fifth Avenue, on Wahidin Street, on Jakal Street. Ini di Jogja nih. Surfaces and floors, artinya permukaan dan lantai. Nah, untuk lantai yang rata dengan jalan, kalau di American English sebutnya lantai pertama, ya, first floor. Tapi kalau di British ground floor, gitu. On a desk, di atas meja, di atas dan nempel. On my bed, di atas tempat tidur, di atas dan nempel. Kemudian public transport, nah ini, ketika bukan binatang, apa hewan transportnya hewan lagi, alat transportasinya besar, bus, train, plane, kita menggunakan on, bukan in. Nah, kenapa? Mungkin kita bisa menggunakan analogi, analogi ini bukan analogi ya. Kita bisa membayangkan satu hal ini biar kita lebih mudah dalam mengingat in dan on. Kalau mobil itu kan kecil, mobil pribadi itu kecil. Jadi kita nggak bisa berdiri dan kita harus merunduk, menekuk tubuh kita agar bisa masuk. Kalau kita duduk di mobil kan kaki harus ditekuk, kita harus duduk gitu. Maka itu menggunakan in. Tapi kalau di bus itu memang ada tempat duduk, tapi kan besar, kita bisa berdiri di situ. On a train juga kita tidak harus menyesuaikan diri, mengecilkan ukuran tubuh kita dengan menekuk dan nunduk untuk bisa masuk. Nah ini kan, nah itu kan besar gitu ya. Jadi kita bisa berdiri on a train dan sama on a plane. Selanjutnya communication and media. Jadi kalau saya mau bilang gini, misalnya saya ketemu YouTuber favorit saya nih, terus saya bilang, Mas, YouTuber ya, saya sering lihat video sampean di YouTube. Saya sering lihat video jenengan di YouTube. Di YouTube. Nah kalau di bahasa Inggris gimana? In YouTube, on YouTube, at YouTube. Ternyata on, menggunakan on YouTube, on a TV, on a radio, and so on. Nah kalau at itu dia lebih spesifik. Lebih spesifik ya. Contohnya addresses, alamat, at kos Pak Selamat info Gunung Baru. Jadi kalau di Gunung Baru kan ini daerah di Jogja nih namanya nih. Ini ada di Jogja benar. Tapi ini saya ngerang sebagai contoh saja. Mungkin ada namanya kos Pak Selamat, mungkin tidak. Ya kos Pak Selamat spesifik kan tempat, bukan di kos yang lain. Nah specific locations kayak at the bus stop, at the museum, at school, at the coffee shop, at the poultry shop, at home. Kemudian group activities, aktivitas kelompok, at a party, kita bilang saya lagi di dalam pesta, kita lagi ada di pesta. At a party, at the concert, at the theater. Nah kita mau bilang ada di atas, ada di bawah, di permulaan, di akhir, kita menggunakan at the top of the page, at the bottom, at the end of the alley. Oke semuanya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan mengenai preposisi. Dengan ini, pembahasan mengenai parts of speech sudah berakhir. Maka selanjutnya kita akan masuk ke materi baru. Kita akan mulai masuk ke tenses. Kita akan belajar dan mengenal lebih dalam apa itu present simple, simple past, past continuous, present continuous, past perfect, simple present perfect, dan yang lain-lain. Jadi tunggu aja, saya akan buat videonya. Okay guys, so thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoy my video. Bye.